Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nuriana Winersih dengan NIM 2003211000041 dari kelas Agribisnis A. Di sini saya akan melakukan presentasi tentang analisis korespondensi untuk memenuhi tugas UTS saya pada mata kuliah metode kuantitatif 2. Judul yang saya ambil yaitu tentang analisis korespondensi untuk mengetahui persepsi konsumen terhadap beberapa atribut pada jenis produk olahan pisang. Selanjutnya ada bagian pendahuluan, di mana pada bagian pendahuluan ini terdapat alasan memilih komoditas tersebut. Nah, alasan saya memilih komoditas produk olahan pisang karena pisang merupakan salah satu hasil pertanian yang jumlahnya cukup melimpah di Indonesia. Karena tanaman pisang ini bisa tumbuh hampir di seluruh wilayah Indonesia. Yang kedua ada permasalahan. Permasalahan pada mini riset ini yaitu tingkat konsumsi masyarakat terhadap buah pisang mengalami penurunan, sehingga banyak buah pisang yang tidak dimanfaatkan karena ketahanan buah pisang ini relatif singkat. Nah, permasalahan utama dari mini riset ini yaitu bagaimana cara meningkatkan konsumsi masyarakat terhadap buah pisang. Kemudian tujuan dari mini riset ini yaitu untuk mengetahui minat konsumen terhadap beberapa jenis produk olahan pisang sesuai dengan atribut yang sudah ada. Kemudian ada manfaat. Manfaat dari penelitian ini yaitu memberikan informasi kepada konsumen mengenai beberapa atribut dan jenis produk olahan pisang yang paling banyak disukai oleh responden. Selanjutnya ada metode penelitian. Pada metode penelitian ini yang pertama terdapat bentuk kuesioner. Proses pengambilan data ini dilakukan secara online dalam bentuk kuesioner menggunakan Google Form. Pada kuesioner tersebut terdapat 4 atribut dan juga 4 jenis produk olahan pisang, di mana atribut tersebut terdiri dari harga produk, rasa produk, kualitas produk, dan kemasan produk. Sedangkan jenis produk olahan pisangnya terdapat pisang coklat keju, kolak pisang, pisang bolen, dan bolu pisang. Dalam kuesioner tersebut, responden bisa memilih satu jenis produk olahan pisang pada setiap atribut yang ada. Kemudian penentuan responden. Responden yang diambil dari penelitian ini sebanyak 20 responden, dan rata-rata responden yang mengisi kuesioner tersebut berjenis kelamin perempuan, karena mayoritas kaum perempuan ini menyukai makanan yang berupa produk-produk olahan karena memiliki rasa yang unik dan tampilannya cukup menarik. Kemudian analisis data. Analisis data pada mini riset ini dilakukan dengan menyebar kuesioner kepada 20 responden. Lalu data yang didapat dari hasil kuesioner tersebut ditabulasikan di Microsoft Excel, kemudian diolah menggunakan metode analisis korespondensi pada aplikasi SPSS. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan, di mana pada hasil dan pembahasan tersebut terdapat tabel tabulasi data atau data mentah, yang di dalamnya terdapat dari hasil kuesioner pada 4 atribut dan 4 jenis produk olahan pisang yang sudah disebar kepada 20 responden. Kemudian tabel tabulasi data tersebut diolah menggunakan aplikasi SPSS sehingga muncul output tabel kontingensi atau tabel korespondensi, di mana pada tabel tersebut untuk atribut harga produk ada 15 responden yang memilih pisang coklat keju, 1 responden memilih kolak pisang, 2 responden memilih pisang bolen, dan 2 responden memilih bolu pisang. Untuk atribut rasa produk ada 10 responden memilih pisang coklat keju, 3 responden memilih kolak pisang, 3 responden memilih pisang bolen, dan 4 responden memilih bolu pisang. Kemudian untuk atribut kualitas produk ada 9 responden memilih pisang coklat keju,
3 responden memilih kolak pisang, 5 responden memilih pisang bolen, dan 3 responden memilih bolu pisang. Dan yang terakhir untuk atribut kemasan produk, ada 6 responden yang memilih pisang coklat keju, 1 responden memilih kolak pisang, 12 responden memilih pisang bolen, dan 1 responden memilih bolu pisang. Selain tabel kontingensi juga terdapat hasil output summary, di mana pada summary ini menjelaskan ada 3 dimensi, tetapi yang dipakai hanya dimensi 1 dan dimensi 2. Jika dilihat pada tabel summary tersebut, dimensi 1 ini sudah bisa menjelaskan data sebesar 0,797 atau 79,7%. Kemudian ditambahkan dengan dimensi 2 dengan dimensi 2 sebesar 19,9%, sehingga kemudian diakumulatifkan data dari dimensi 1 dan dimensi 2. Data yang diperoleh ini sudah memiliki tingkat kevalidan yang cukup baik, yaitu sebesar 99,6%. Selain itu juga dilihat pada chi-square-nya juga sudah signifikan yang menunjukkan 0,023 pada alfa sebesar 5%. Kemudian inilah adalah output akhir dari analisis korespondensi, di mana kita melihat lingkaran biru ini sebagai atribut produk olahan pisang, sedangkan lingkaran hijau ini merupakan jenis produk olahan pisang. Letak antara jenis produk yang satu dengan produk lainnya itu sedikit berjauhan, karena menurut persepsi konsumen ini karakteristiknya tidak sama. Cara menginterpretasikan hasil output akhir dari analisis korespondensi tersebut yaitu berdasarkan kedekatan antara jenis produk olahan pisang dengan atribut pisang, di mana pada pisang coklat keju ini memiliki kedekatan atau berdekatan dengan harga produk, yang artinya menurut konsumen pisang coklat keju tersebut memiliki harga produk yang cocok di mata konsumen. Kemudian untuk pisang bolen ini memiliki kedekatan dengan kemasan produk, yang artinya menurut konsumen pisang bolen tersebut memiliki kemasan yang cukup menarik di pandangan konsumen. Lalu ada bolu pisang yang memiliki kedekatan dengan rasa produk, yang artinya menurut konsumen ini bolu pisang memiliki rasa yang sesuai dengan selera konsumen. Dan yang terakhir yaitu ada kolak pisang, di mana pada kolak pisang tersebut memiliki kedekatan dengan kualitas produk, namun kedekatannya tersebut agak sedikit jauh, yang artinya kolak pisang tersebut menurut konsumen memiliki kualitas produk yang sesuai dengan selera konsumen. Informasi ini perlu diketahui produsen untuk mengetahui bagaimana strategi yang akan dilakukan untuk memperbaiki posisi pada jenis produk olahan pisang agar nantinya bisa menarik minat konsumen. Lalu yang terakhir ada kesimpulan. Berdasarkan penelitian atau mini riset yang telah dilakukan, maka bisa disimpulkan bahwa 4 jenis produk olahan pisang itu diantaranya pisang coklat keju, kolak pisang, pisang bolen, dan bolu pisang ini memiliki kedekatan tersendiri dengan atribut tertentu. Maka dari itu, kedekatan tersebut ini diharapkan bisa menjadi acuan bagi produsen untuk mengembangkan strategi dalam meningkatkan minat konsumen terhadap jenis produk olahan pisang. Selain itu juga bisa menjadi acuan bagi konsumen dalam membeli produk olahan pisang tersebut. Itulah sedikit presentasi dari saya mengenai analisis korespondensi untuk mengetahui persepsi konsumen terhadap atribut dan jenis produk olahan pisang. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.